Halo semuanya, perkenalkan nama aku Natasha, aku berperan sebagai narator. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safira. Aku berperan sebagai anak bungsu atau anak yang hilang. Halo semua, nama aku Naoli, aku berperan sebagai bapak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evangeline. Saya berperan sebagai bos, teman foya-foya, dan juga pelayan. Halo semuanya, kenalin aku Naisa. Aku berperan sebagai kakak yang iri hati dan teman yang foya-foya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berbicara bersama pengikut-pengikutnya. Lalu, ia menyampaikan sebuah perumpamaan. Pada saat Bapak sedang menyapu, si bungsu pun melihat dan berniat untuk menghampirinya. Nah, kayaknya ini waktu yang pas deh. Tuh anak ngapain yang ngintip-ngintip gitu? Yaudah deh, aku minta harta warisannya sekarang aja. Bapak. Saya boleh nggak minta harta warisan Bapak yang akan Bapak kasih ke saya sebelum Bapak meninggal? Hah? Harta warisan? Ya sudah deh, bapak bakal kasih harta warisan bapak ke kamu. Yes, makasih Pak. Bapaknya pun pergi untuk menyiapkan harta-hartanya untuk diberikan kepada anak bungsunya. Ini anak, harta uang warisan kamu. Wah, banyak banget. Makasih ya Pak. Dan akhirnya, si bungsu pun pergi meninggalkan bapak dan kakaknya, lalu pergi ke suatu kota. Ia pun sampai di suatu negeri yang jauh dan berhendak untuk turun dari kapal. Aduh, akhirnya sampai juga. Enaknya kemana ya kira-kira? Aku mau kemana ya? Kalau tempat foya-foya di sini ada di mana sih? Saat ia sedang berjalan, ia menemukan tempat untuk berfoya-foya. Nah, kayaknya ini deh tempatnya. Di dalam ada apa sih? Berisik banget. Coba buka deh. Ini tempat apaan? Pada saat ia memasuki ruangan, ada satu perempuan yang mengajaknya untuk berpesta. Ia pun berpesta dan berfoya-foya sampai mabuk, sehingga uangnya habis. Aku lelah sekali. Aduh, kok puyeng banget ya kepala aku. Minjem duit bentar dong buat nyawer. Uang aku udah habis semua, udah nggak ada sisa lagi. Sulit banget sih. Setelah selesai berfoya-foya, ia pun keluar dari tempat itu. Ia menyadari semua harta yang ia miliki telah habis dan dia perlu menemukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aku harus kemana lagi ya sekarang? Yes, uangku udah habis lagi. Aku harus cari kerja nih. Tapi kerja apa? Ia menemukan satu perempuan dan memberikan pertanyaan kepadanya. Permisi Bu, apakah di sini ada lowongan pekerjaan? Ada sih, tapi pekerjaan ini gajinya kecil dan kurang layak. Aduh, ya udah deh Bu, nggak apa-apa. Asalkan saya bisa dapat gaji dan juga makan. Ngomong-ngomong, pekerjaannya apa ya Bu? Pekerjaannya itu memberikan makanan babi. Ya udah deh Bu, nggak apa-apa, saya mau. Tempatnya di mana ya Bu? Oh ya, mari saya tunjukkan tempatnya. Jadi ini sekarang jadi tempat kerja aku. Ini, kamu bisa memberi makan babi 3 kali sehari ya. Iya ya Bu, makasih banget ya Bu. Iya, ya sudah saya mau pergi dulu ya. Setelah mendapat pekerjaan, anak bungsu pun langsung berterima kasih kepada ibu tersebut dan langsung memberi makan babi-babinya. Ia pun bekerja di situ. Tiba-tiba, kelaparan melanda negeri itu. Duh, aku lapar banget. Aku harus makan apa ya sekarang? Apa iya aku harus makan makanan babi? Ya kali harus makan makanan babi. Gila aja.
Aduh, lapar banget lagi. Para pelayan papa di rumah malah lebih bisa makan daripada aku anaknya sendiri. Aku mati kelaparan di sini. Aku nggak mau di sini. Aku mau pulang. Aku telah berdosa kepada Tuhan dan Bapakku. Apakah Bapak masih mau memaafkan aku? Tapi aku udah habisin semua harta yang dia kasih. Bapak tolong jadikan aku sebagai pelayanmu ketika aku pulang. Apa Bapak tetap akan memaafkan aku? Ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah bapaknya. Pada saat anak bungsu itu sudah sampai rumah, bapaknya pun melihatnya dan pergi untuk menghampirinya. Pa, au. Anakku, akhirnya engkau telah kembali. Anakku, kenapa kamu lusuh sekali? Kamu habis dari mana saja? Ayo kita pulang dan merayakan pesta atas kedatanganmu. Pelayan, cepat siapkan jubah dan perhiasan terbaik sekarang. Pakaikan jubah ini kepadanya. Bapak itu pun memberikan jubah terbaik kepada anak bungsu itu dan beberapa perhiasan untuk dia pakai. Apa-apaan ini? Apa aku pantas buat terima semua ini lagi? Kalau ini cantik sekali. Kok? Kenapa rumah ini ramai sekali? Karena anak sulung telah datang dan Tuhan mengadakan pesta atas kedatangannya. Ia pun terkejut mendengar kabar itu. Setelah melihat pesta yang diadakan ayahnya untuk anak bungsu itu, ia pun dengan kesal pergi dari tempat itu. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu dan taat padamu, tapi Bapa tidak pernah menyembelih bahkan satu kambing kecil pun untuk aku berpesta bersama teman-temanku. Dan sekarang anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan pulang lalu kau menyembelih lembu terbaik untuknya. Anakku, hartaku adalah hartamu juga. Sekarang adikmu yang mati dan hilang telah kembali. Kita harus merayakannya bersama. Kok kakak liatin aku gitu ya? Perumpamaan anak yang hilang mengajarkan bahwa kerendahan hati sejati ditunjukkan oleh anak bungsu melalui pertobatan yang tulus, yaitu dengan mengakui ketidaklayakan dirinya setelah berbuat dosa besar dan bersedia menerima status terendah sebagai hamba, yang kemudian disambut dengan belas kasihan penuh dari Bapa. Kita sering mendengar POV si bungsu, tapi coba bayangkan POV si sulung. Selalu ada di rumah, setia, bekerja keras, taat, menjaga nama baik keluarga. Lalu, suatu hari, adikmu yang pemboros dan telah mempermalukan keluarga pulang. Dan yang kamu dengar bukan teguran, tapi sambutan dan pesta besar-besaran. Ada musik, tarian, daging wagyu A5. Sementara kamu berdiri di luar rumah, sendirian, tidak disambut, dan kelelahan setelah seharian bekerja untuk Bapak. Bertahun-tahun lamanya aku bekerja mati-matian untuk ayah, dan tidak pernah aku membantah perintah ayah, dan apakah yang ayah berikan kepadaku? Ini bukan sekadar kemarahan, tetapi tangisan yang ingin dihargai. Ia merasa terabaikan, tidak diakui, bahkan dikhianati oleh figur yang ia percayai. Mungkin dia berpikir, untuk apa aku taat? Padahal yang memberontak dirayakan. Namun sang bapak tidak tinggal diam. Ia keluar, menghampirinya, dan memanggil anak sulungnya dengan lembut. Anakku, engkau selalu bersamaku. Semua milikku adalah milikmu. Anak sulung adalah gambaran manusia agamis yang hidup dalam sistem moral tanpa anugerah. Tahu hukum-hukum Tuhan, tapi tidak mengenal hati Tuhan. Dosa anak sulung bukan pemberontakan, tetapi pembenaran diri. Merasa layak karena perbuatan, sehingga merasa tidak membutuhkan kasih karunia. Kita mungkin tidak meninggalkan Tuhan,
tapi hati kita menjauh perlahan. Kita hadir di rumah Tuhan, tapi tidak menikmati hadiratnya. Kita sibuk melayani Tuhan, tapi kehilangan relasi dengannya. Kita sering ngobrolin Tuhan, tapi jarang ngobrol sama Tuhan. Kadang yang perlu kembali bukan hanya mereka yang tersesat di luar, tapi juga kita yang sudah lama tinggal di dalam. Namun, perlahan menjauh dari kasih Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu hidup dalam relasi dengan Bapa. Karena tanpa kasih, iman perlahan mati, pelayanan jadi beban, dan hati perlahan membeku. Maka karena itu, relasi lebih penting daripada prestasi, kehadiran lebih utama daripada pengakuan. Semoga dhamma yang kami sampaikan pada hari ini bisa memberkati saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mas bangsa